Hai rekan-rekan, pernah bingung memilih makanan mana yang mengandung asam urat yang rendah? Sebelum kita bicara itu, marilah kita mengulas kenapa sih kita harus memiliki kadar asam urat yang rendah. Pertama adalah kalau kita memiliki asam urat yang tinggi, maka ada kemungkinan bisa terjadi tiga hal ini. Pertama, asam urat itu akan mengendap pada persendian kita. Itu yang akan membuat sendi kita mengalami pembengkakan. Nah, kalau sendi kita mengalami pembengkakan, tentulah aktivitas kita sehari-hari bisa terganggu. Yang kedua adalah terbentuknya batu ginjal. Yang ketiga itu terbentuknya kayak tumor atau kayak massa di bawah kulit yang disebut dengan tofus. Dan secara estetika kurang bagus. Nah, disinilah kita harus pintar-pintar memilih makanan yang mengandung asam urat yang rendah. Nah, tingginya asam urat memang tidak semata-mata karena makanan. Kadang-kadang karena usia ataupun penyakit-penyakit tertentu seperti penyakit ginjal itu juga membuat seseorang bisa mengalami tingginya kandungan asam urat. Nah, untuk penyakit asam urat itu salah satunya adalah faktor mengkonsumsi makanan yang kaya akan purin, yaitu sebutan untuk asam urat yang terkandung di dalam makanan ya. Pada prakteknya kita memang tidak bisa terhindar dari makanan yang banyak mengandung purin. Hampir semua deh makanan itu mengandung purin. 3 porsi makanan yang kita konsumsi sehari-hari ya, makan pagi, siang, malam, itu kurang lebih mengandung antara 600 sampai 1000 mg purin. Meski demikian, para penderita asam urat atau siapa saja yang memiliki faktor risiko penyakit asam urat itu tetap dianjurkan untuk menghindari makanan yang mengandung purin cukup tinggi. Pada kasus asam urat, sebisa mungkin untuk membatasi asupan purin ini hingga cuma 100 mg per harinya. Pengaturan makanan ini tidak lain bertujuan agar serangan nyeri asam urat tak kambuh dan menjaga jaringan sendi bisa optimal sampai hari tua. Nah, kita bagi makanan itu menjadi 3 bagian. Makanan yang tinggi asam uratnya. Teman-teman perhatikan ya. Pertama itu adalah semua makanan minuman yang mengandung alkohol. Seperti arak, bir, whisky, anggur, tape, tuak, dan makanan yang beragi. Tentunya kandungan asam uratnya cukup tinggi itu ya. Bebek, angsa juga cukup tinggi. Ikan keri kecil, ikan sarden, ikan makarel, sama telur ikan. Bahan kerang-kerangan juga termasuk kepiting dan lobster. Makanan yang diawetkan dalam kaleng, ingat ya, kornet dan sarden. Jeroan seperti otak, lidah, jantung, hati, limpa, ginjal, dan usus baik dari ayam maupun sapi, kambing itu juga tergolong cukup tinggi. Kaldu daging dalam sup kental seperti soto ayam dan opor ayam juga cukup tinggi. Nah, ini buah-buahan ternyata ada juga yang dapat berubah menjadi alkohol di usus seperti durian, apokat, kelapa kopior, air kelapa. Ini buah-buahan ini juga mengandung purin cukup tinggi ya. Jadi teman-teman hindari hal-hal yang saya sebut tadi di atas. Sedangkan yang tergolong makanan kandungan purinnya sedang itu adalah ikan, ayam, daging, kacang-kacang kering, tahu, tempe, sayur-sayuran berupa kembang kol, brokoli, bayam, asparagus, jamur, buncis,
kangkung atau daun singkong, kemudian oatmeal, itu kandungan purinnya tergolong sedang. Nah, ini yang tergolong rendah ya. Artinya teman-teman yang punya penyakit asam urat itu boleh mengkonsumsinya dalam jumlah besar. Misalnya, semua jenis sayuran yang tidak termasuk makanan yang mengandung purin sedang, yang tadi yang saya sebutkannya. Nasi ubi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, tepung beras, kue kering, dan makaroni. Margarin, butter, kelapa, minyak, dan gula itu rendah. Puding, telur, susu, keju, es krim tergolong rendah. Kopi, sereal, dan teh. Ternyata kopi juga rendah. Rempah-rempah, bumbu, jamu, dan jahe tergolong rendah. Jadi teman-teman yang makan wedang jahe itu boleh tergolong rendah. Jadi teman-teman yang memiliki risiko asam urat tinggi itu kita pilih. Hindari makanan yang mengandung purin tinggi, kurangi yang mengandung purin sedang, dan bisa mengkonsumsi dalam jumlah banyak untuk yang kandungan purinnya rendah. Bye.